Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Peternak Gokil. Jadi di video kali ini kita mau sharing lagi mengenai hal-hal apa saja yang harus kita lakukan di kandang sebagai upaya dalam pencegahan virus yang berkembang di kandang kita. Nah, jadi kan langkah-langkah yang harus kita lakukan itu yang pertama itu adalah selalu menjaga area kandang kita agar selalu bersih. Dalam artian ya kita sapu lah, kita bersihkan area kandang kita, jangan sampai terjadi satu hal yang tidak kita inginkan, yaitu virus yang berkembang di kandang kita. Itu yang tidak kita inginkan. Itu satu. Kuncinya adalah selalu menjaga kebersihan kandang. Itu wajib ya bagi setiap peternak. Itu hal yang sepele, kita anggap sepele, tapi efeknya sangat luar biasa sekali. Nah, makanya kebersihan kandang itu harus nomor satu yang selalu kita utamakan dalam beternak ayam kampung. Kemudian juga hal yang kedua yang biasa saya lakukan ya, yang biasa saya lakukan itu di kandang, selain saya juga melakukan penyemprotan disinfektan, yaitu dengan cara melakukan pengasapan di kandang. Nih, pengasapan nih. Nah, pengasapan ini saya pikir juga sangat penting ya teman-teman. Karena kenapa? Pengasapan itu merupakan cara alami dalam penangkal virus. Nah, saya sih belum tahu secara pasti ya, secara pasti karena saya belum melakukan penelitian secara mendalam lah mengenai pengasapan ini. Tapi saya melakukan metode ini adalah metode yang selalu dipakai oleh orang tua zaman terdahulu, orang tua zaman dahulu dalam melakukan pengusiran virus. Jadi mereka itu melakukan pengasapan. Nah, sampai saat ini saya pikir hal yang seperti ini juga jangan sampai kita tinggalkan. Jadi juga kita lakukan karena memang dari dulu itu juga terbukti ampuh ya untuk penyebaran virus. Dulu nggak ada ya, nggak ada ibaratnya itu ketika ada suatu hama itu ketika dah diasap-asapin itu nggak ada yang terjadi suatu hal yang memang misalnya kematian massal. Jadi cara penangkalnya itu orang tua zaman dahulu itu dengan cara pengasapan seperti ini. Nah, ini juga wajib kita lakukan ya sebagai cara tradisional. Sebagai cara tradisional, kita pun tidak bisa juga berpegangan kepada suatu hal yang memang ibaratnya itu sudah modern seperti zaman sekarang dan melupakan hal yang tradisional. Dalam artian keduanya itu harus bisa kita kombinasikan teman-teman. Tradisional kita pakai secara modernnya juga kita pakai. Modernnya itu seperti apa pencegahan virusnya itu, yaitu dengan cara melakukan penyemprotan di kandang kita menggunakan antiseptik. Waduh, nangis kamu ya. Ada anak saya bro, makanannya kerupuknya dimakan oleh ayam. Aduh, udah minta lagi sama bunda. Minta lagi sama bunda, datang lagi sama bunda. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf ya teman-teman, karena di belakang saya itu tadi ada anak saya lagi makan kerupuk. Alhasil kerupuknya dimakan oleh ayam dan dia menangis. Oke, jadi kita harus mengkombinasikan antara yang tradisional dan dengan yang modern teman-teman, yaitu melakukan penyemprotan kandang juga secara rutin. Pembersihan kandang itu juga harus wajib ya teman-teman. Kemudian mengganti air minum itu juga wajib. Jadi seperti pengasapan ini saya selalu melakukan itu di setiap sore. Setiap sore hari itu selalu saya lakukan pengasapan teman-teman. Ya tujuannya tadi kita untuk menangkal, dan alhamdulillah sejauh ini sangat terbukti ampuh dalam membasmi virus-virus. Selain juga saya melakukan pencegahan dari dalamnya, itu menggunakan jamu-jamuan herbal seperti temulawak, kunyit, bawang putih, kemudian juga jahe. Itu pencegahan dari dalam. Nah, pencegahan dari luar secara tradisionalnya itu ya ini pengasapan teman-teman. Saya pikir pengasapan ini ya menjadi wajib ya bagi saya. Bagi saya itu menjadi wajib setelah saya merasakan efek samping yang saya rasakan, manfaat yang saya rasakan sejauh ini. Selama ini saya beternak, sudah 2 tahun lebih saya beternak ayam kampung. Dan alhamdulillah di kandang ini belum terjadi kematian secara massal, secara besar-besaran yang terjadi di kandang saya. Ya kuncinya itu saja, yaitu dari jamu-jamuan, kemudian dari pengasapan, kebersihan kandang yang selalu saya jaga, kita rapi-rapikan di kandang kita. Tujuannya juga selain juga ayam itu sehat, dan juga yang kedua kita enak, kita betah dalam kandang. Jadi hari ini kalau kita beternak hanya sekedar beternak tanpa memperhatikan kebersihan kandangnya, kemudian pengasapan di kandangnya juga, saya pikir juga
ya bohong sekali kan, nggak bisa juga kan. Dalam artian hal-hal yang seperti ini juga harus kita perhatikan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi jangan sampai ada lagi ayam yang mati lagi teman-teman setelah kita sharing seperti ini. Paling tidak mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ini kan juga salah satu cara melakukan pencegahan terjadinya virus di kandang kita. Caranya seperti ini pencegahannya. Nah, kalau ayam yang sudah jatuh sakit, itu sangat susah sekali teman-teman untuk mengobatinya. Ya, kemungkinan sembuh itu tinggal 50-50 lah, 50% untuk angka kesembuhan dari ayam yang sudah terkena sakit. Maka dari itu lebih baik kita itu mencegah daripada kita mengobati. Itu sangat penting. Nah, ini satpam kandang kita, si angsa kita, ini bertiga yang selalu membuat rusuh di kandang kita teman-teman. Kalau kita kasih makan, mereka yang paling rusuh. Suaranya juga nyaring teman-teman. Tapi mau gimana lagi, mereka ini satpam kandang kita yang menjaga kandang kita. Kalaupun ada orang di malam-malam itu datang ke kandang kita itu, mereka pasti akan bunyi. Jangankan orang, saya sendiri aja kalau masuk ke kandang, mereka pasti teriak-teriak teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Itulah fungsinya dari angsa ya. Jadi untuk pencegahan di kandang kita itu, kalau kita sudah sering seperti ini, jangan lupa ya teman-teman, tetap lakukan juga seperti ini. Hal-hal yang seperti ini juga dilakukan. Jadi kan seperti yang kita bilangkan tadi, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah terkena sakit, ya siapa yang mau disalahkan? Kitanya aja teledor. Jadi seperti itu. Jadi memang beginilah dalam kita peternak ayam kampung. Jadi tidak bisa kita itu hanya sekedar beternak, kita biarkan, ya kita begitu-gitu aja kan nggak bisa juga kan. Jadi seperti itu ya, pengasapan saya pikir kalau saya ya wajib kalau di kandang saya seperti itu teman-teman. Sekarang kita lihat lagi bagaimana updatean dari indukan-indukan kita di sore hari teman-teman. Ini setelah kita kasih pakan, mereka setelah makan. Nah, ini alas kandangnya sudah lama tidak kita ganti teman-teman. Nah, mereka sudah pada nengger. Nah, itu juga di sini masih layar modif teman-teman. Ini mau kita ganti dengan KUB nanti rencananya, biar lebih banyak lagi. Karena memang kebutuhan indukan kita, permintaan indukan itu, permintaan DOC itu sangat banyak sekali teman-teman. Oke, wow jatuh teman-teman. Kita naikkan lagi. Nah, sip, aman. Ini kita menggunakan bahan itu sabut kelapa teman-teman. Jadi limbah dari kelapa yang telah dikupas kulitnya kita ambil untuk pengasapan di kandang kita. Wah, ayamnya bego sekali itu teman-teman. Kok masuk ke dalam api dia itu teman-teman. Kayaknya ayam limbat itu. Baru dia kepanasan. Tuh, lari kabur ke sana dia teman-teman. Gokil. Tuh. Jangan kamu patokin. Itu api. Aduh, hewan. Kenapa kalian seperti ini? Oke ya. Nih, sudah mantap. Jadi, sekali lagi saya tekankan, lakukan pencegahan di kandang Anda. Insya Allah pasti akan berefek baik kepada peternakan Anda semuanya. Jadi seperti itu. Langkah pencegahannya itu apa? Menjaga selalu kebersihan kandang. Kemudian yang kedua itu melakukan pengasapan di kandang kita. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga tempat air minum selalu terganti. Ibaratnya jangan sampai dibiarkan sampai 2 atau 3 hari. Jadi diganti. Jadi seperti itu. Kemudian juga menjaga alas kandang. Jadi seperti itu. Bang, kok ini pengasapannya full? Apakah ayamnya tidak sesak napasnya? Enggak lah teman-teman. Ini kan secara ventilasi punya saya ini terbuka ya, terbuka. Yang menjadi masalah itu kalau tempatnya tertutup tidak ada ventilasi udara. Nah, itu yang menjadi masalah kalau kita menggunakan pengasapan seperti ini. Tapi kalau ada area terbuka seperti ini, insya Allah aman teman-teman. Jadi seperti itu. Jatuh lagi teman-teman. Wah, panas. Ini. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Oke. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi, dari saya peternak gokil, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, kandang peternak gokil. Mantap. Jangan lupa untuk selalu di subscribe.